Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog, masih membahas keinginan dari Presiden Prabowo untuk kembali menekan ongkos haji tahun depan. Masih bersama Gus Irfan dan juga Pak Mustoli. Pak Mustoli tadi sudah merinci komponen-komponen yang kemungkinan bisa ditekan untuk merealisasikan keinginan dari Prabowo Subianto terkait ongkos haji. Saya khawatir ada kontraproduktif ketika tahun lalu Menteri Agama melakukan perjanjian MOU dengan pemerintahan Arab Saudi untuk meningkatkan penyedia layanan secara kualitas. Tadi Pak Mustoli sudah menyebut syarikah begitu ya. Kalau realistisnya dari 3 komponen yang tadi Gus Irfan sebutkan, berapa besar bisa kemudian ditekan baik transportasi, akomodasi, hotel, makanan dan lain sebagainya? Gus Irfan. Saya kira kita tidak bisa bicara berapa persen, karena ini kan pembicaraan ini sekarang bisa berkembang. Tapi saya yakin ada angka-angka yang masih bisa kita turunkan tanpa mengurangi kualitas dari pelayanan. Coba kita lihat tahun ini, kita bisa menekan biaya makan, kita bisa menekan biaya penginapan. Nanti kita lihat sejauh mana perbedaan antara biaya yang kita kurangi dengan kenyataan yang kita dapatkan. Karena saya yakin biaya yang kita kurangkan itu tidak akan mengurangi dari kualitas pelayanan yang kita harapkan. Karena kita sudah tahu hitung-hitungan dari semua biaya yang itu harus dikeluarkan. Ya, yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah bagaimana dengan jaminan itu jika sejumlah komponen ini diturunkan? Kita komparasi dengan beberapa tahun yang lalu ketika jemaah haji terlantar tidak mendapatkan tenda, terus kemudian makanan para jemaah juga mengalami basi sehingga tidak bisa dimakan. Nah, itu yang harus menjadi jaminan pemerintah terhadap masyarakat bahwa pengurangan itu tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan diterima oleh jemaah gitu. Gus Irfan, apa yang bisa dijelaskan? Jadi gini, untuk disclaimer-nya saja, tahun ini kami dari Badan Penyelenggara Haji bertugas berfungsi sebagai pendukung dan pengawas. Tidak in charge langsung sebagai pelaksana. Tapi sejak awal kita sudah banyak melakukan pendekatan, kita mengadakan persiapan. Kita beberapa kali ke Saudi, kita ketemu dengan hotel-hotelnya, kita ketemu dengan dapur-dapur cateringnya, harus kita untuk memastikan bahwa mereka siap. Dan alhamdulillah ketika kita datang mereka menyatakan siap. Nah, tinggal nanti kita lihat pembuktiannya. Tadi berbicara tentang pengurangan biaya, tadi dikatakan bahwa pengeluaran biaya yang 4 juta tadi itu ternyata di jamaah itu tinggal 600. Itu karena pengurangan biaya kita disambung dengan pengurangan nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH. Sehingga tidak nyampe 4 juta yang ke jamaah. Karena itu tadi pengurangan nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH. Baik. Saya ke Pak Mustoli, kalau Presiden mengkomparasikan ongkos biaya haji Indonesia ini dengan Malaysia, kalau kita kupas sistem penentuan ongkos haji di 2 negara ini, kalau di Malaysia ini subsidi pemerintah ini berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin tinggi subsidinya. Kalau di Indonesia ini relatif sama, berapapun tingkat pendapatan masyarakatnya. Nah, kalau kita bisa berkaca dengan Malaysia, sejauh mana Anda bisa optimis bahwa Indonesia bisa mengadopsi sistem penentuan ongkos haji Malaysia? Harusnya saya kira demi menjamin keadilan distribusi nilai manfaat kepada jamaah haji yang berangkat dan jamaah haji yang tunggu itu mesti mengadopsi itu, Mas. Kenapa, Bu? Jadi sekarang ini ada gap yang cukup tajam dan ini berlangsung bertahun-tahun. Jadi subsidi, jadi BPKH itu kan mengelola kurang lebih 179 triliun. Kira-kira hasilnya itu per tahunnya itu rata-rata antara 10 sampai 11 triliun. 10 triliun katakan, itu yang didistribusikan kepada jamaah haji tunggu yang jumlahnya 5,2 juta. Itu 1 orang per tahun cuma mendapatkan 500 ribu, Mas, rata-rata.
Sedangkan bagi mereka yang berangkat, yang jumlahnya 200, katakanlah kita pukul rata 221.000 gitu ya, itu per orang itu diberikan subsidi dari nilai manfaat tadi, itu per orang itu rate-nya itu 30 sampai dengan 37 juta per orang. Nah, artinya apa? Ini kan dananya dana bersama-sama. Sama-sama setor 25 juta bagi yang reguler. Sama-sama setor minimal 4.000 US dollar bagi yang khusus begitu ya. Nah, kenapa kemudian gap-nya terlalu jauh? Belum lagi kemudian di antara 221.000 itu, apakah perlu subsidi? Kan begitu. Kan di sana kalau kita lihat misalnya data yang dirilis oleh Profesor Hilman Latif begitu ya, 57.000 orang jamaah haji tahun ini itu kan ibu-ibu rumah tangga dan petani. Ada PNS, ada dan lain-lain. Nah ini, saya kira kalau ini dipertahankan akan terjadi ketidakadilan dan bisa menjadi bom waktu. Nah berikutnya adalah ketika situasi ini berlangsung, maka saya menyebutnya ini pengelolaan dana haji selama ini itu menggunakan mirip-mirip skema Ponzi scam. Kenapa? Ini sama kayak first travel, Mas. Yang duluan daftar diberangkatin, yang belakangan daftar itu ditinggal, kira-kira begitu. Nah, maka wajar kemudian ketika Ijtima Ulama, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa begitu ya, itu tata kelola keuangan haji yang sekarang ini dilakukan oleh BPK haram. Kenapa? Prinsip daripada haji itu kan manis tato'a ilaihi sabila, yang mampu. Dulu terminologinya kan mampu secara ekonomi. Nah sekarang ada tambahan istito'ah kesehatan kira-kira gitu ya. Tapi intinya bahwa panggilan ini rukun Islam yang kelima itu bagi yang mampu. Kenapa disubsidi? Terlebih ketika subsidinya tidak adil, timpang. Ini yang kemudian, nah cara Malaysia saya kira mengelola kan dia dibagi menjadi 3 strata ya. Ada mereka masyarakat yang berpendapatan tinggi, subsidinya kecil-kecil saja. Kemudian yang menengah agak gede sedikit, baru yang bawah, yang pendapatannya di bawah katakanlah per kapita yang gitu ya, negara tersebut itu besar. Kita harus adopsi hal tersebut. Kalau tidak, terus-menerus akan... Sebelum kita mengadopsi sistem penentuan ongkos haji Malaysia, tadi Anda menyebutkan bahwa Indonesia masih menggunakan skema Ponzi untuk penentuan ongkos hajinya. Kalau kita bicara soal dampak, kalau ongkos haji itu ditentukan dari skema Ponzi ini akan dampaknya akan jadi bom waktu, Pak. Karena biaya haji itu saya kira yang ditentukan oleh syarikat-syarikat di Arab Saudi itu kan akan naik. Belum lagi pajaknya dan seterusnya. Nah, sedangkan BPKH itu hanya bisa mengumpulkan uang, nilai manfaat itu per tahunnya kurang lebih rata-rata di 6%. 6% yang tadi misalnya 10 triliun cuma dibagi 7 triliun untuk subsidi dana yang berangkat, bagi yang berangkat, yang 3 triliun dibagi untuk 5,2 juta. Nah ini kan problem, Mas. Kalau diteruskan, maka akan jadi bom waktu, terutama tadi kita ngobrol informal sama Gus Irfan, misalnya ada penyelenggaraan haji kurang lebih 2 kali penyelenggaraan lah kira-kira gitu ya. Ada tahun buku gitu ya, di situ harus mengeluarkan 2 kali kas. Nah ini akan jadi bom waktu. Kalau seperti ini, berarti kan harus mengeluarkan dana yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah cukup? Pasti tidak cukup. Dan bisa jadi yang terancam itu adalah siapa? Yang terancam itu adalah jamaah haji yang masih menunggu. Ingat, masih ada yang nunggu Makassar itu 47 tahun. Ada yang 30 tahun. DKI itu kurang lebih 17-18 tahun. Apakah mereka akan kebagian dana itu? Atau cuma tinggal sisanya? Atau bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika setoran pokoknya, setoran awalnya itu, yang untuk membayar nomor porsi, itu kemudian juga diambil. Ya. Kira-kira begitu. Terus kemudian apa tantangan pemerintah untuk bisa menekan lama tunggu perjalanan ibadah haji yang tadi udah 47 tahun dan lain sebagainya? Kalau itu isunya sudah bergeser, agak sedikit bergeser soal kuota. Nah kalau kuota ini adalah sampai hari ini adalah sesuatu yang given. Ini lebih rumit lagi. Kenapa? Kalau dana tadi kan masih bisa kita ikhtiari gitu ya, otak-atik adopsi Malaysia dan lain. Tapi kalau soal kuota yang masa tunggu ini menjadi persoalan ya terserah Arab Saudi. Karena Arab Saudi kan juga berpatokan pada kesepakatan negara-negara OKI tahun 78. Perbandingannya itu kan 1 jamaah mewakili 1.000 jamaah di negara tersebut. Nah kita diberikan 221.000. Nah problemnya adalah sepanjang kemudian semua Arab Saudi sendiri, Mas, itu sebetulnya ingin menambah. Bahkan di visi Arab Saudi 2030 itu Pangeran Muhammad bin Salman itu Gus ya, itu pengen jumlah jamaah kalau sekarang itu kisarannya seingat saya tertinggi itu kan 1,2 juta sampai dengan hampir 2 juta Gus ya, kurang lebih. Nah, MBS
Pangeran putra mahkota itu pengen per tahun itu 5 juta, tapi tidak bisa langsung seketika, Pak. 2030. Kalau kalau Arafahnya masih tidak bisa ditambah gedungnya, Mina terutama nggak bisa ditambah gedungnya, maka tidak dibangun lah begitu ya. Maka tidak akan bisa nama. Yang ada adalah over kapasitas dan bisa ada kematian yang cukup tinggi tahun lalu itu kan 1.200 jamaah itu 1.300. meninggal dari berbagai dunia, termasuk Indonesia. Baik, kembali ke Gus Irfan. Tadi Anda menyebutkan bahwa mungkin saja bisa dikurangi komponennya dari lama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudinya. Begitu. Pertanyaannya, apakah mungkin itu bisa mengurangi dari nilai kemabruran para jemaah jika memang lama waktu ibadah hajinya itu dikurangi demi mengurangi ongkos haji itu, Gus Irfan? Haji itu kan nggak lama, Mas. Haji itu hanya mungkin 4 sampai 5 hari. 5 hari. 4 sampai 5 hari. Haji yang sebenarnya hanya itu aja. Oke. Sementara kita harus tinggal, kenapa kita kan 41 hari? Itu karena semuanya masalah sistem manajemen, terutama manajemen penerbangan. Baik, jika memang pokoknya 5 harian itu, hari-hari mana saja yang kemungkinan BPH ini bisa memotong anggaran demi menuruni ongkos ibadah haji? Jadi gini, haji itu kan sekitar, katakanlah dimulai tanggal 7 Zulhijjah, 8, 9, 10. Kemudian nambah Tasyrik 2 hari, 3 hari, ya 5 hari, itu aja. Nah, kita kan selama ini sampai 40 hari karena itulah tadi. Pertama, bagaimana mengatur 200.000 orang itu bisa berangkat dan untuk mengejar hari itu. Kemudian bagaimana pulangnya juga diatur bergiliran sehingga pada akhirnya akan mencapai ketemu 40 hari itu. Kita berharap kita bisa menambah slot penerbangan sehingga itu akan mengurangi jumlah harinya. Jumlah harinya mungkin pasti ya di depannya dan di belakangnya. Gitu. Baik, kalau semata mengurangi jumlah hari, itu kalau dari kacamata awam tahun depan saja bisa dilaksanakan, begitu kan? Tidak semudah itu. Oke, apa langkah untuk mengurangi jumlah hari pelaksanaan haji itu? Apa yang kemudian harus dikoordinasikan dari berbagai pihak, boleh dirinci, Gus Irfan? Intinya pengurangan hari itu tergantung jumlah penerbangan. Jadi kita sudah berupaya pendekatan awal dengan penerbangan. Kita juga kemarin tim kita dari Badan Haji sudah mencoba Bandara Taif. Mereka pada prinsipnya mereka juga welcome dengan kemungkinan kita membuka penerbangan di sana. Tinggal bagaimana eksekusinya bisa dilakukan oleh tentu saja pada perusahaan penerbangan sendiri. Bagaimana dia bisa memanfaatkan welcome dari penerbangan dari Bandara Taif itu. Tapi kalau boleh saya kembali ke Malaysia itu. Ya. Malaysia itu saya punya catatan bahwa total kita kan 89,4 juta. Mereka 121 juta, kurang lebih. Nah, memang seperti tadi dibilang, kelompok pertama mereka hanya membayar 54 juta di bawah kita ya, yang rata-rata. Karena mereka memberikan subsidi 55%. Sementara yang menengah subsidinya 29%. Itu masih di atas kita. Sementara yang mampu justru tanpa subsidi. Membayar full. Kenapa mereka bisa? Karena mereka pengelolaan dananya itu cukup rapi. Mereka bisa memaksimalkan dana yang terkumpul dari jamaah haji itu sehingga bisa menghasilkan lebih bagus daripada yang kita dapat. Kita sekitar 6% per tahunnya. Sementara mereka jauh lebih itu kan dialokasikan untuk bisnis. Kalau Gus Irfan bilang pendanaan di Malaysia cukup rapi, apa artinya di Indonesia ini belum rapi atau bahkan masih berantakan? Apa yang bisa menjelaskan ini? Anda harus dikonfirmasi nih Gus Irfan nih. Nanti juga saya minta keterangan dari Pak Mustoli seberapa berantakan pendanaan haji kita di Indonesia. Sekarang ke Gus Irfan terlebih dahulu. Jadi gini, saya tidak bicara berantakan atau tidak.
Tapi kita hitung nilai manfaat yang didapatkan oleh PPKH. akumulasi dana kita itu sekitar 6%. 6% itu tanpa dikelola pun bisa 6%. Ya. Sehingga kita lihat beberapa kemarin saya mendapatkan insight dari Presiden bahwa perusahaan yang bagus itu minimal 10%. Yang bagus sekali 15%. Nah, kita kan nggak perlu ngejar bagus sekali. Kejarlah yang bagus saja, 10%. Dengan begitu kita akan punya kemampuan untuk mengalokasikan subsidi nilai manfaat itu. Baik, kalau Pak Musolih tadi bilang pendanaan Malaysia cukup adil dengan yang cukup rapih itu begitu ya. Bagaimana dengan Indonesia yang belum rapi, tapi belum juga ada dapat kata adil begitu ya Pak Musolih ya. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan lanjut bahas usai jeda berikut. Pemirsa TV Prime Dialog masih akan kembali sesaat lagi.